Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya pada tanggal 12 Januari hari Jumat. Sekarang ini di jam saya itu sekitar jam 14 ya, jam 2 siang habis Jumatan. Oke, kali ini saya akan mendokumentasikan tentang base 64 encoding decoding ya, encode decode base 64. Nah, sejarahnya base 64 itu apa sih? Nah, di sini saya sudah buka. Kalau misalnya teman-teman semua ibaratnya bingung base 64 itu apa. Nah, base 64 itu adalah algoritma. Base 64 adalah salah satu algoritma untuk encoding dan decoding suatu data yang menggunakan format ASCII. Nah, kalau nanti teman-teman bisa baca di sini, bisa cari-cari di Google atau gimana. Nah, kalau buat saya pribadi intinya sebenarnya base 64 ini adalah penyajian atau penyandian terhadap data binary. Jadi kalau misalkan data biner atau data biner kan biasanya dalam bentuk byte ya. Byte itu kan ada yang bisa dibaca atau ada yang enggak gitu loh. Nah, dibaca oleh mata manusia ya pada umumnya ya. Nah, jadi base 64 itu ibaratnya supaya data biner atau byte-byte itu bisa terbaca. Jadi penyandian supaya data binary itu bisa gampang dibaca oleh manusia. Nah, seperti itu dah. Nah, intinya jatuh-jatuhnya byte text gitu aja ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk di Java kita bikin yang namanya, kita coba dokumentasikan untuk membuat encoding decoding base 64. Oke. Nah, di sini saya lanjut project yang kemarin supaya nggak lama-lama. Dari IO util ini saya tambahin lagi, saya langsung aja ya, saya tambahin di sini. Namanya kita sebut apa ya? Enaknya misal base 64 utils. Oke. Nah, di sini saya kasih generate comment lah ya. Oke. Nah, di sini saya kasih misalkan sama ya. Public static, saya kasih static aja biar gampang. Jadi kita misalkan kita mau bikin encoding string to base 64 byte array. Jadi ibaratnya fungsi ini kita bikin fungsi yang mereturn byte array. Oke. Contoh ini ya, bukan contoh sih, ini kita bikin fungsi. Nah, sebut saja encode string to base 64 byte array. Ini contoh ya. Nah, dengan parameter inputnya adalah string. Nah, plain string. Oke. Dah, gitu. Nah, berarti ini saya kasih returnnya 0 dulu ya biar nggak error. Oke. Nah, sebenarnya di Java itu paling gampangnya sudah di Java, di atas Java 8 kalau nggak salah itu udah dimudahkan. Udah ada fungsinya, cuma ini kita bikin fungsi sendiri biar kalau saya pribadi bikin fungsi sendiri biar enak dibacanya gitu loh, dan enak nanti kita panggilnya. Nah, di sini kalau misalkan kita pakai base 64 itu di Java sudah ada base 64 di utilnya, di Java 6 utilnya. Di Java 64 di util base 64 di Java util, sorry. Nah, oke. Nah, terus kemudian kita get encoder, kita mau encode nih, misalkan encode string, misalkan kita mau mencoba mengencode suatu string itu menjadi base 64 tapi dalam bentuk byte array. Jadi kita panggil fungsi kelasnya base 64 punya Java, kemudian kita ambil get encodernya. Nah, ini encodernya, kemudian baru kita bisa encode. Nah, encode-nya di sini banyak ininya ya, banyak pilihannya. Oke. Nah, di sini kita ambil yang encode byte. Oke. Nah, berhubung di sini kita ini ada inputannya string, berarti kita di sini plain string dot get byte. Jadi si inputannya ini dirubah menjadi byte, diambil byte-nya saja. Nah, inilah nanti encode ini adalah mereturn byte array. Oke, tapi byte array-nya sudah terencode. Jadi base 64 yang sudah tapi dalam bentuk byte array.
Oke, nah oke, saya ambil. Nah, Ctrl X, saya taruh sini. Oke, dah, simpel, itu aja. Oke, kemudian saya bikin lagi public static string. Kemudian saya bikin encode byte array. Oke, byte array to base 64 string. Oke. Nah, jadi saya kasih di sini returnnya 0 dulu. Oke. Nah, di sini saya sama masih memakai base fasilitasnya punya Java, base 64, get encoder, kan? Encode. Nah, encode to string. Oke, encode to string. Sorry. Di sini ada parameternya karena butuh parameter. Parameternya itu byte. Oke. Di sini byte-nya base byte array. Oke. Nah, di sini byte array. Nah. Oke. Nah, ini kita cut. Oke. Nah, di sini artinya kita mengencode byte array, yang input aja byte array langsung menjadi format string, langsung menjadi string yang sudah terencode base 64. Oke. Jadi stringnya itu sudah penyajiannya sudah format base 64 ya. Oke. Terus kita bikin lagi public static string. Kita bikin decode-nya. Decode base 64 byte array ke to string. Oke, jadi kita butuh inputan di sini byte array. Byte array. Byte array-nya begini. Nah, ini byte array. Nah, ini intinya base 64 byte array. Jadi dah. Saya kasih returnnya 0 dulu. Oke. Nah, di sini sama, saya ambil dari base 64 dot. Sekarang ambil decodernya. Decoder tuh yang ngebalikin. Jadi kalau misalnya ada byte atau ada string, yaitu misalnya ada sebuah objek yang sudah terencode base 64, decode itu artinya membalikan lagi. Oke, decoder, kemudian encode, decode. Nah, decode di sini byte. Oke, nah berhubung pada saat ini di decode byte ini keluarannya adalah byte. Oke, ini emang byte keluarannya. Nah, kalau ini udah jadi byte, nah supaya dia jadi string, jadi saya tambahkan new string. Jadi saya bikin new string ya. New string. Nah, saya masukkan ke dalam new string. Oke. Kemudian saya Ctrl X, saya taruh di sini. Oke. Udah ya, simple kan? Jadi misalnya di sini bisa dibilang base 6. Saya memakai base 64 dari Java Util. Saya ambil decoder. Nah, get decodernya suruh mendecode byte 64 base 64 byte array. Nah, jadi berhubung decode ini ibaratnya dia itu returnnya byte, maka dia itu sebenarnya dikembalikan yang terencode itu dikembalikan ke awal supaya kita bisa baca. Saya tambahkan di sini new string. Oke. Jadi saya buat objek string. Nah, objek string ini nanti bisa parameternya byte. Oke. Nah, jadi nanti bisa di sysout atau bisa ditampilkan. Oke.
Oke, saya rapihin dulu. Oke, kemudian saya bikin satu lagi ya pasangannya. Public static byte array decode base 64. Base 64 string to byte array. Oke. Nah, ini ini berhubung tujuannya untuk mendekode sebuah string dan keluarannya itu byte array, maka saya butuh string inputannya string, berarti inputannya sebutannya base 64 string. Oke. Nah, di sini saya kasih returnnya dulu 0 biar nggak merah-merah. Oke. Nah, kemudian saya ambil base 64-nya. Dari base 64 util get decoder, kita suruh dia si Java-nya untuk decode string. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini bisa kita ini. Nah, bisa kita jadikan return. Dah, selesai. Ini untuk mendekode encode base 64. Nah, sekarang mari kita coba. Nah, dari sini saya new, saya order, saya pakai JUnit test. Oke, generate comment, set. Oke. Nah, ini kita coba ya satu-satu ya. Nah, kita cobanya adalah ini, kita buang aja adalah ya. Oke. Kemudian ini juga dibuang. Oke, baru kita mulai. Misalkan saya mau ada string coba. Nah, si coba ini kita misalkan ini isinya ini coba aja. Contoh, dah. Nah, sekarang kalau misalnya kita encode ya kan, byte encode si coba ini, berarti misalnya saya coba nih ya. Base 64 util encode string to base 64 byte array. Nah, oke, berhubung ini encode-nya ini encode string to base 64 array, ini keluarnya itu byte, berarti saya saya kasih tampungannya, variabelnya contoh encoded byte. Oke. Encoded byte ini artinya byte yang sudah terencode. Oke. Nah, kemudian di sini kita coba, misalkan di sini kita tampilkan yang sudah terencode ini apa. Nah, kita cuma tinggal new string. Oke. New string. Ini encoded byte. Oke, nah ini kita tambahin sysout. Oke, saya cut ininya, saya taruh sini. Oke, nah, dah. Oke, ini untuk mengencode, ya kan? Nah, kita coba, kita run JUnit test. Oke, nah ini dia hasilnya. Oke. Jadi kalau misalkan ini coba aja ya, di variabel coba yang isinya ini coba aja, kalau di encode base 64 kemudian dia menjadi byte dan byte-nya kita jadikan string, maka hasilnya menjadi ini. Oke, ini udah oke ya, udah sama. Oke, bukan sama sih, maksudnya ini sudah terencode gitu, sorry. Nah, kemudian dari sini saya kembalikan lagi ya, decoded string. Oke, misalkan saya butuh base 64 util dot decode base 64 byte array to string. Oke, nah saya nggak pakai encoded byte yang di atas ya hasilnya. Dah. Nah, kemudian saya sysout decoded string. Oke, kalau misalkan saya perjelas, misalkan di sini
contoh ya, berarti sini saya sysout. Nah, ini apa, string awal, data awal. Coba, oke. Kemudian di sini encode, hasil encode. Oke, kemudian di sini hasil decode. Oke, sini kita run. Oke, jadi data awalnya ini coba aja. Oke, udah benar ya. Nah, kemudian pada saat di encode di hasilnya ini, oke. Nah, kemudian dari sini, ini kan dijadiin string nih. Dijadiin string ini kan hanya untuk ditampilkan saja. Nah, sedangkan pada saat kita mau decode, byte encoded byte ini kita balikan lagi, kita decode lagi menjadi decoded string. Nah, pada saat decoded string ini baru kita keluarkan ini. Nah, ini hasil decode-nya. Jadi hasil decode-nya dengan data awalnya sama ya. Oke, sip. Nah, sama ya. Oke, lanjut sekarang. Percobaan kedua. Oke, ini dibiarkan. Oke, sekarang kita mau coba memakai byte. Oke, kita coba memakai byte. Saya pilih coba byte di sini. New byte. Oke, dengan panjangnya itu 32 byte. Kita bikin byte array dengan variabel namanya coba byte. Terus kita bikin coba byte ini adalah objek byte array dengan panjang 32 byte. Kemudian saya pakai secure random ya. Secure random sr. Nah, ini new secure random. New secure random ini dengan ini hanya sebatas ini aja ya. Secure random ini hanya sebatas hanya untuk kita mendapatkan byte acak gitu loh. Jadi saya memakai objek secure random ini untuk mendapatkan byte acak supaya untuk diuji coba dalam percobaan encode decode. Oke. Nah, kemudian saya pakai next byte. Next byte-nya itu coba byte. Oke. Nah, artinya pada saat sr next byte coba byte ini artinya variabel coba byte yang berisi byte array ini akan terisi. Oke, dengan objek secure random, dengan objek sr ini secure random ya. Oke, nah kemudian kita coba nih sysout ya, sysout coba byte ini kayak gimana. Nah, sedangkan coba byte ini kan byte array. Nah, kita bikin dia jadi string. Nah, kita bikin dia jadi string ya. Kita paksa dia jadi string. Coba byte. Oke. Nah, ini byte hasil random. Oke. Nah, kita coba. Nah, nggak kebaca kan? Nah, ini kalau dipaksain nih nggak kebaca dia. Nah, hasilnya jadi kayak gini. Nah, tapi ya nggak apa-apa. Kita coba. Gara-gara ini kan banyak nih data seperti ini nih. Nah, supaya bisa dibaca gimana? Nah, kita encode dia dengan base 64 yang byte hasil randomnya ini. Emang sengaja saya bikin secure random supaya dia nggak bisa dibaca ya. Jadi hanya uji coba saja. Oke, kemudian dari sini saya coba base 64 util. Kemudian saya butuh di encode dong, encode byte array to base 64 string. Oke. Jadi kita encode byte array yang tadi hasil random menjadi base 64 string. Nah, udah. Nah, byte secure random ini kan coba byte nih ya, yang pasti udah nggak mungkin agak kebaca nih dia. Nah, kita bikin dia menjadi string. Oke. Nah, berarti kita tampung ya di sini ya. String encode ya. Encoded string. Oke. Nah, kemudian
synthesis out. Ambil encode string. Oke. Nah, nah kalau misalkan kita ini coba, nah ini dia hasilnya. Nah ini kan hasil random tadi. Nah sedangkan ini yang sudah di encode base 64, jadi lebih enak, lebih bisa terbaca ya teman-teman ya. Oke, nanti teman-teman bisa coba sendiri. Oke, kemudian dari sini saya balikin lagi nih. Oke, saya balikin lagi pakai base 64 util di decode. Nah dia udah berhubung, dia udah jadi string. Decode base 64 string to byte 2 byte array, kita balikin lagi. Oke, pakai encoded string. Oke, sama ya, yang ini kita balikin lagi menjadi ini. Nah di sini saya kasih namanya variabelnya result byte. Nah tujuannya adalah apakah result byte ini sama dengan coba byte di sini. Nah, kita pakai bantuan, karena kita pakai JUnit ya, kita pakai bantuan assertion ya, assertion assert array equal byte sama byte. Nah di sini result byte sama byte. Oke, jadi apakah array-nya coba byte ini sama dengan array-nya result byte. Oke, nah kalau misalnya dia sama, maka nanti si JUnit-nya ini akan menjadi hijau kayak gini. Oke, nah kita coba. Setep. Nah ini hijau. Oke, nah ini artinya ini sama dan ini sudah oke ya. Nah tinggal kita rapiin aja, selesai. Oke, nah begitu untuk coba untuk base 64 utils-nya. Nah ini kalau misalkan kita bikin ini ya, kita bikin komennya di sini biar nggak pusing. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin komen, tinggal gini aja, misalnya ini encode base 64 dari parameter plain text string. Oke, returnnya apa? Byte array. Oke, nah sekarang ini, oke, kita ini berarti encode base 64 dari parameter byte array. Oke, nah returnnya apa? Menjadi string ya. Nah, menjadi ini string. Nah gitu. Nah ini juga sama, ini lawannya, ini decode base 64 dari parameter byte array, ya kan? Byte array data yang terencode. Jadi baterainya sudah terencode base 64 ya. Oke. Nah, kemudian ini, nah ini kita bikin ininya berarti decode base 64 dari parameter string data yang terencode. Oke, begitu dulu. Mudah-mudahan bisa dimengerti atau bisa dipahami. Kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.